وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sedang hadirin wal hadirat, sedang jamaah Isya tarawih witir yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang mulia ini Allah masih sayang kepada kita, masih memberikan kenikmatan, memberikan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang Allah berikan cuma-cuma. Namun Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tugas kita hanyalah bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Jika kita kufur, maka nikmat itu akan dikurangi. Bahkan itu merupakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi qad adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabili hatta ataahu al-yaqin. Orang tua kami, para pengurus masjid, besar syuhada dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masjid yang mulia ini masih ramai jamaahnya, masih hidup suasananya. Baik pagi diisi dengan program-program tahfiz Al-Quran dan malam diisi dengan qiyamul lail. Ini merupakan sebuah keberkahan yang kita berikan kepada masjid yang mulia ini. Karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan it'am at-ta'am. Maka para ulama mengatakan sesungguhnya bulan Ramadan itu cuma 2 amalan saja, tak usah banyak-banyak. Yang pertama, kita memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Namun tanpa kita mengurangi poin-poin yang lain, maka para ulama menjelaskan bahawa ketika datangnya bulan Ramadan, bahkan di pertengahan bulan Ramadan, bahkan nanti di 10 akhir daripada Ramadan, ada 5 poin penting yang harus kita perbanyak, yang kita harus fokus, dan kita selalu menjadikan itu rutinitas kita selama bulan Ramadan ini. Yang pertama ialah kita hendaknya memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat ini tentunya kepada kita nantinya akan diberikan berbagai macam kemudahan hidup, berbagai macam pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita, ganjaran yang sangat besar. Sehingga anjuran ini dimulai dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikat, dan kemudian kepada kita semua. Hadirin yang mulia, yang kedua, poin yang sangat penting untuk kita perbanyak dalam bulan Ramadan adalah qiraatul Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hak daripada kita kaum muslimin berkaitan dengan Al-Quranul Karim yang tentu banyak sekali kita lupakan. Dan ini ketika datangnya bulan Ramadan, kesempatan kita untuk mengqadha kembali apa-apa yang tersilap. Mungkin di dalam 11 bulan yang lalu kita terlupakan akan poin-poin tersebut. Maka para alim ulama menjelaskan, yang pertama adalah berkaitan dengan Al-Quranul Karim, istami'u lah. Maka kita hendaknya selalu mendengarkan Al-Quran. Ketika kita dibacakan Al-Quran, idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka diamlah kalian agar kalian mendapatkan rahmat. Karena sesungguhnya orang-orang terdahulu banyak yang mendapatkan keberkahan,
banyak yang mendapatkan keberkahan dan kenikmatan bersama hidayah hanya gara-gara mendengarkan Al-Quran. Umar bin Khattab masuk Islam hanya gara-gara mendengar Al-Quran. Bahkan para ulama dahulu, para sahabat seperti Hudayl bin Iyad itu meninggalnya hanya gara-gara mendengarkan bacaan Al-Quran. Beliau seringkali ketika di rumah mengundang para qari-qari untuk datang ke rumah beliau. Ketika sampai di rumahnya, beliau mengatakan, "Ya fulan, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Bacakanlah Al-Quran kepadaku sehingga aku ingin mendengarkan bacaan daripadamu." Kemudian para sahabat tadi membacakan Al-Quran. Sesampai di pertengahan, kemudian tiba-tiba beliau tidak sadarkan diri. Begitu terus seterusnya sampai orang tuanya, ibunya mengatakan, "Kalau ada tamu ke rumah, tolong jangan baca Al-Quran ke hadapan anakku, karena saya khawatir dia akan meninggal gara-gara itu." Itu bagaimana takutnya para sahabat ketika mendengarkan Al-Quran Karim. Mereka ingat bahwa Al-Quran bukan semata-mata Al-Quran kalau luar biasa, namun gunung bisa hancur jika diturunkan Al-Quran ke atas mereka. Namun kita pada hari ini, rahimani rahimakumullah jami'an, tidak mau lagi mendengarkan Al-Quran. Ketika diputarkan Al-Quran, kita langsung menggantikan dengan channel-channel yang lainnya. Tentu ini merupakan gerakan-gerakan atau upaya-upaya barat daripada menghalau, daripada mendengarkan daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah yaqra'unahu, membacanya. Perintah yang kedua adalah kita diperintahkan untuk membaca dari awal sampai akhir, membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ketika mau khatam, kita memanggil seluruh keluarga kita membaca doa khatam Al-Quran bersama-sama. Maka ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu kita kembali lagi dari awal, dari surah Al-Baqarah sampai An-Nas, kemudian ulang dari awal. Maka setiap muslim harus mempunyai makhrajnya masing-masing. Apalagi dalam bulan Ramadan, minimal sekali kita satu kali khatam. Satu hari kita membaca Al-Quran 1 juz. Ini tidak bisa kita samakan dengan para ulama. Ulama-ulama itu ketika tiba masuknya bulan Ramadan, meninggalkan majelis-majelis yang lain, hanya fokus kepada membaca Al-Quran. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah, beliau telah mengkhatamkan 60 kali dalam satu bulan Ramadan, 30 kali siang hari dan 30 kali di malam hari. Kita bisa bayangkan betapa banyaknya bacaannya. Kemudian yang ketiga adalah yahfazunahu, menghafalnya. Tidak hanya kita mendengarkan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita menghafalkannya minimal juz 30, minimal sekali surat-surat pendek. Karena sesungguhnya hati yang tidak ada Al-Quran sedikit pun ibarat kuburan yang tidak ada manfaat pada dirinya dan disinggapi oleh setan, dan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka disitulah tempat para setan bermain. Maka barang siapa rumahnya tidak ada kemenangan, rumahnya tidak ada kenyamanan, maka bacalah surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya. Kemudian yang keempat adalah yatadabbaru, jadi bagaimana kita mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati mereka itu terkunci, tidak mau bertadabbur kepada Al-Quran Al-Karim. Ini perintah bagaimana ketika Al-Quran tidak hanya dibaca, tidak hanya didengar, tidak hanya dihafal, namun kita memahami bahwa Al-Quran datang sebagai petunjuk, hudan linnas, kepada petunjuk kepada manusia. Bagaimana kita mungkin kita bisa mendapat petunjuk kecuali kita memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah mengajarkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang sibuk mengajarkan Al-Quran, sibuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah poin-poin bagaimana Al-Quran kemudian nanti bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Kemudian poin yang ketiga adalah dalam Ramadan yang harus kita perbanyak adalah bersedekah kepada Allah, bersedekah kepada orang-orang yang berpuasa, bersedekah kepada orang-orang yang mau makan sahur, bersedekah kepada orang-orang miskin, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan.
Ini tidak terbatas. Siapa saja yang ingin mendapatkan berbagai macam kenikmatan, pahala yang sangat besar, maka berikanlah sedekah walaupun hanya dengan 1.000 sehari. Maka banyak program-program dalam bulan Ramadan. Kita sebut dengan bersedekah 1.000 sehari. Kita sebut dengan berbagai macam program 100.000 sebulan atau 100.000 dalam 1 minggu. Itu sedekah-sedekah yang kita punya target bagaimana kita selalu bersedekah. Dan alhamdulillah pada bulan Ramadan ini sangat banyak orang yang luluh hatinya untuk memberikan takjil, memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Ini sangat besar manfaatnya dan sangat besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Isya tarawih dan witir yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat adalah kita hendaknya memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu manusia-manusia siapapun tentu tidak ada yang luput daripada kesalahan. Maka kesalahan-kesalahan itu hendaklah kita tutup dengan berbagai macam amalan-amalan kebajikan, di antaranya salat sunnah, kemudian diikuti dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya yang selalu harus diingat-ingat bahwa yang harus kita perbanyak dalam bulan ini yaitu kita berdoa, memperbanyak doa kepada Allah, karena sesungguhnya doa senjata orang-orang yang beriman. Kita bisa bayangkan dahulu kala ada seseorang yang datang pergi sendirian ke padang pasir, kemudian dia dibegal oleh sekawanan kelompok berkuda, dan tidak ada satupun yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan kepada para pembegal, wahai para pembegal, berikanlah izin saya untuk sholat 2 rakaat. Berikanlah izin saya sholat 2 rakaat. Setelah itu kamu terserah mau membunuh saya, mau mengambil harta saya, dan semua itu terserah kepada kalian semua. Karena begal ini merupakan mafia non syariah, tidak memahami bahwa kekuatan Islam itu ada pada sholat dan doa. Maka simpulan tadi, seorang soleh tadi, kemudian dia sholat 2 rakaat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memutus para malaikat dan membunuh para pembegal tadi. Dan akhirnya selesai sholat, para pembegal semuanya tidak ada satupun yang tersisa. Asbab daripada keyakinan yang diikuti dengan sholat dan doa. Inilah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kaum muslimin dengan doa. Apapun bisa kita lakukan dengan doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kita sampai pada akhir daripada bulan Ramadan, dan sampailah kita kemudian kepada Ramadan setelahnya, dan kemudian Allah mengabulkan segala amal ibadah yang telah kita lakukan pada Ramadan yang mulia ini. Ini saja ceramah singkat yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.